Berapa? 12. Oh, yang ada temennya ya. Memang rata-rata kalau ilmu perpustakaan di mana-mana cowoknya pasti sedikit. Kebalikannya dengan teknik mesin, ya. Cowoknya banyak, paling ceweknya cuma 1, 2, 3 gelintir gitu ya. Oke, nah hari ini ya sebenarnya saya tidak akan menjelaskan ya, tapi spesialisasi saya memang bukan ahli media Bapak. Jadi saya masuk ke ergonominya. Ada yang pernah dengar ergonomi? Ada. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? 1 orang. Oh sini deh yang tadi yang ada ngomong. Mana? Apa ergonomi? Mbak? Tetek deh di sini mah tetek ya. Ada tetek Mbak juga. Oh ada Mbak juga. Kita juga belajar ergonomi Ibu. Semester ini yang saya tangkap itu tentang ergonomi itu apa ya, konsep atau aturan gitu, aturan kerjaan yang mengatur cara kerja manusia supaya pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan diri sendiri. Sip. Nah ya intinya saya sebenarnya semester ini ada mata kuliah ergonomi. Sampai mana sekarang pertemuannya? Materinya masih. Desain ruang. Desain ruang. Oke, sebelumnya apa aja? Fisiologi, hubungan ergonomi dengan manusia, kemudian Ergonomi fisik dan ergonomi organisasi. ergonomi fisik, organisasi, ada juga ergonomi kognitif. Ya, oke. Nah, silakan, Mas. Ya, Mas. Saya kebiasaan di sana Mas enggak gitu ya. Nggak apa-apa, ini juga kali-kali bisa jadi Mas. Mas. Oke, saya kenalan dulu. Ya, nama saya Amalia sekarang Hayami, MSc. Ya, teman-teman di sini bisa panggil saya Bu Aska. Ya boleh Bu, boleh Mbak, terserah. Ya. Nah, saya kenalan dulu sebelum tadi masuk. Nah, sebenarnya saya itu backgroundnya teknik industri. Ya, S1-nya teknik industri di UII. Tahu UII? Tahu. Di mana? Di Jogja. Ya. S2-nya UGM, teknik industri juga. Ya, konsentrasinya ergonomi. Tapi kenapa Bu masuknya ke ilmu perpustakaan gitu ya? Nah, kebetulan kemarin itu memang ada formasinya dosen ergonomi. Ya. Saya pikir yang minta adalah prodi teknik industri, ternyata ilmu perpustakaan. Ya, tapi saya menyadari bahwa ergonomi ini tidak hanya di teknik industri, di semua lini, ya, di semua bidang itu ergonomi masuk. Berapa SKS semester ini ergonomi? 2. Yang mampu siapa? Oh 2 ya. Tim teaching ya. Nah, saya lahir di Jakarta. Ada yang dari Jakarta? Nggak ada, dari Jawa Barat semua. Ada yang dari luar Jawa Barat? Kelas sebelah. Saya dulu kalau di Jakarta, Bekasi deh. Jadi Bekasi dulu ada muloknya itu bahasa Sunda. Ya, jadi sedikit juga tahulah bahasa Sunda gitu ya. Yang jual peyem juga di sana orang Sunda gitu di Jakarta. Yang jual tukang-tukang buah yang keliling itu juga rata-rata juga orang Sunda. Jadi ya sedikit lebihnya tahu gitu bahasanya. Nah, di UIN Sunan Kalijaga ilmu perpustakaan saya mengajar ergonomi. Kemudian ada semester ini ada K3. Tahu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, biasanya ada di mana tuh? Kalau di konstruksi bangunan ada tanda tambah
ya, plus warna hijau, tapi bukan yang merah. Kalau merah kalah merah, ini yang hijau, ya. Jadi biasanya slogannya safety first. Itu ada irisannya juga dengan ergonomi. Ya. Saya memang biasa bawa anak saya ke kelas, gitu ya. Ini pun dinas di luar. Saya tanya mau ikut papanya atau saya ikut saya. Ya, saya anaknya 1 menuju 2, gitu ya. Oke, kemudian saya ngajar juga teknologi media, gitu ya. Kenapa kemarin saya ambil masuk untuk di kelas alih media? Ya karena ini nyambung juga. Kemudian saya selaraskan dengan keahlian saya ergonomi. Di mana sih nanti benang merahnya antara alih media dengan ergonomi? Ya, kemudian saya mengajar juga semester 5 di teknik penulisan, gitu ya. Ya seperti penulisan citasi, kemudian penggunaan manajemen reference tools, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan bahasa Indonesia juga, ya karena biasanya dosen baru ya Pak. Dosen terhitungnya saya masih baru karena belum punya bawahan. Jadi kalau dosen baru itu palu gada. Tahu palu gada? Apa lo mau gua ada kan gitu ya? Makanya saya ngajar bahasa Indonesia juga, gitu ya. Tapi khususnya kalau sudah kuliah ya, anak kuliah bahasa Indonesianya nggak lagi SPOK tapi masuk ke karya ilmiah. Itu bagaimana penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada perancangan tata letak dan fasilitas perpustakaan, itu nanti semester depan ya, baru mata kuliah pilihan pengajuan baru ini tentang bagaimana merancang antara ruang satu dengan ruang lainnya supaya dia bisa produktif, ya, efisien dan juga efektif. Gitu. Jadi biar nggak ada gerakan bolak-balik. Kenapa kalau ada gerakan bolak-balik di ergonomi? Mengurangi stres, mengurangi kelelahan. Ya. Oke, jadi seperti itu perkenalannya. Ada yang mau ditanyakan dulu di awal? Sudah? Ya, oke. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya, alih medianya materinya sudah sampai mana aja? Sama Bapak Heru. Perangkat keras, perangkat lunak, gitu ya. Ada prakteknya enggak? Belum, tapi ada, akan ada. Oh, oke. Kemudian berarti teori-teori gitu ya. Ada teori bagaimana mengubah koleksi konvensional ya, koleksi cetak menjadi koleksi digital, gitu ya, alih medianya ya. Oke. Sip. Nanti kita masuk ke situ. Nah, apa yang kita bahas? Nanti ada ergonomi ya sedikit ya, karena kalian sudah ada mata kuliah ergonomi. Kemudian nanti ada konsep keseimbangan ergonomi. Diajarin konsep keseimbangan, harus apa dengan apa seimbang sehingga performansinya bisa naik, gitu ya. Kemudian nanti ruang lingkup ergonomi dalam alih media, kemudian bahaya dan risikonya, dan juga hierarki. Oke, ya. Nah, karena kalian sudah dapat, ya pasti sudah tahu intinya ergonomi itu terdiri dari 2 kata. Ada spidol nggak ya? Oh, nggak usah ya. Oke. Apa-apa. Ini digantung diri nggak kan nih? Beneran ini punya siapa? Bapak. Itu kayak gitu, kayak hidup segan masih tak mau gitu ya. Oke, nah, terdiri dari 2 kata ya, tahu terdiri dari 2 katanya apa aja? Ergon dan
nomos. Ya, ergon itu atau siap, nomos hukum, ya, norma, ya, hukum tentang manusia yang membahas antara manusia dengan lingkungan kerjanya, ya. Apalagi itu berkenaan dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja. Tidak hanya di tempat kerja, tapi di rumah dan juga di tempat rekreasi dimanapun. Kalian pernah melihat produk-produk yang ada tulisan ergonominya? Pasti tas ergonomic design itu pernah dengar? Biasanya lebih mahal Pak? Iya. Saya sebut merek ya. Ada yang mereknya Eiger dan lain sebagainya, kan ada di punggungnya itu ada seperti busa. Nah ditulisin tuh ergonomic design. Kira-kira kenapa ada busanya tuh? Untuk apa? Tulang nih di sini kalau keberatan gitu ya. Kalau ada empuk-empuknya ya, dia untuk mengurangi tekanan ke tulang gitu ya. Makanya biasanya kemudian ada lagi gendongan untuk anak kecil ya, ada mereknya juga namanya Ergo juga, Ergo bla 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 gitu, saya lupa. Nah itu juga lebih mahal ya, penerapan ergonomi, penerapan K3 di awal memang lebih mahal, banyak uangnya yang keluar, ibaratnya kalian investasi lah gitu ya, investasi. Sebentar ya. Kalian ergonominya ada hitungannya nggak? Nggak ada. Oke, fisiologinya kemarin bahas apa? Pengertian fisiologi. Ya, anatomi belajar juga. Cuma dibahas sedikit. Ada bahas antropometri nggak? Antropometri. Nggak ada pengukuran dimensi tubuh? Nggak ada. Nggak studi. Kemudian apa lagi dong? Biomekanika? Ada. Ada, berarti belum jauh. Cuma disebutin aja. Sip. Oke, nah ini ya tempat rekreasi, kan di situ juga belum gambar how to ergonomically optimize your workspace, ya, workspace. Di dapur pun kalian kalau misalnya di rumah ibu kalian di dapur, workspace-nya di mana? Ya di dapur, gitu ya. Kemudian kalau misalnya supir, workspace-nya di mana? Ya di dalam kendaraannya, gitu. Jadi ergonomi itu bisa masuk ke semua lini, gitu ya. Ini konsep keseimbangannya. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada tuntutan kerja atau task demands dan juga kapasitas kerja, si work capacity. Ya, jadi antara task demand dengan work capacity harus seimbang. Kenapa kalau nggak seimbang? Kenapa? Bisa terjadi stres, bisa terjadi kecelakaan, ada penyakit, produktivitasnya bisa turun, bisa juga naik. Gitu. Gimana contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Saya bahas ini dulu, baru nanti kita masuk ke penerapan ergonominya di alih media gitu ya. Contohnya gini, ya, ada namanya. Kalian semester ini sudah banyak tugas belum? Sudah banyak tugas? Sudah. Ya, boleh masuk. Enggak salah kelas. Benar kan tugasnya Pak Heri? Iya. Salah. Nah, semester 1 kalian sudah banyak tugas belum? Sudah. Masa? Aduh bahasanya jauh banget. Emang iya gitu ya. Semester 1 sudah banyak?
sama 10 gitu ya. Nah, gitu. Nah di situ ya semester 1 ya antara task demand dengan kapasitas kerjanya nggak seimbang ya. Task demandnya rendah ya, kapasitas kerja kalian tinggi, energi kalian masih banyak nih ya. Jadi dia dikatakan under stress ya, banyak waktu yang terbuang. Kalian pasti mungkin masih bisa jalan-jalan, hahaha dan lain sebagainya. Begitu semester 5 ya, task demand-nya naik ya. Kalian work capacity-nya, kapasitas kerjanya nggak turun sih, sebenarnya sama, tapi kapasitas kerjanya task demand-nya naik, jadinya nggak seimbang. Pasti kalian bisa jadi ada yang stres, ada juga yang kecapean, bisa jadi karena kecapean, ngantuk, ada yang sampai kecelakaan, ada. Nah itu, jadi dia harus seimbang. Kalau misalnya capek, gimana Bu? Tugasnya banyak gitu ya. Ya kalian atur sendiri, karena badan kita juga pasti nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jam tidur kalian. Sekarang masih bisa begadang nggak? Suka begadangan nggak? Ya, ngapain begadangannya? Ngerjain tugas atau nge-game? Oh, rapat. Ya, organisasi, oke lah rapat gitu ya. Rapat, belum nanti bahas ADART gitu ya. Belum nanti rapat evaluasi, ada di marah-marah gitu ya. Itu mah seru pokoknya. Seru, tapi saya nggak mau ngulangin lagi. Cukup sekali aja. Nah, jadi kalau dulu nih saya juga masih bisa begadang gitu ya, karena tuntutan kemudian dari sisi usia, kemudian kemampuan fisiknya juga masih lebih sehat dibandingkan sekarang gitu ya, karena sesuai dengan pertumbuhan badan kali ya, kenaikan usia ya, otomatis organ-organ di dalam tubuh juga berkurang fungsinya ya. Kemudian sekarang saya disuruh begadang nggak bisa, udah nggak bisa lagi saya begadang gitu ya, paling maksimal mentok-mentok jam 10. Kalaupun saya masih harus ngerjain sesuatu, udah nggak bisa lagi ya. Bisa sih begini gitu ya, tapi ada kalanya tiba-tiba apa yang saya tulis besok saya baca lagi, loh ini tulisan siapa? Gitu ya. Jadi kalian yang atur sendiri, kalau kecapean ya istirahat dulu sebentar gitu ya, sebentar aja, jangan kelebihan. Istirahatnya kalau misalnya capek matanya, istirahatnya ya jangan main HP ya, istirahatnya ya sudah, ngobrol lah, atau misalnya jalan-jalan dulu lah gitu ya. Karena orang yang pekerjaannya duduk, istirahatnya berdiri. Orang yang pekerjaannya berdiri, istirahatnya duduk. Ya, ada yang pekerjaannya berdiri? Ada. Siapa? Pabrik, SPG, koki, pelayan, kemudian tukang parkir, ya, kasir, dosen. Saya nggak pernah duduk, kalau ngajar tuh nggak pernah duduk, pasti jalan-jalan. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud konsep keseimbangan ergonomi itu adalah antara task demand dengan work capacity itu harus seimbang supaya ini juga performnya bagus. Begitu juga besok kalau misalnya kalian daftar kerja nih, ya, tempat kerja kan sudah punya kualifikasi, gitu ya. Mereka pasti akan mengambil yang bisa masuk kualifikasinya. Kalau yang terlalu rendah, mereka nggak akan ambil. Karena apa? Ya karena ini tadi nggak dapat performnya, nanti dia nggak bisa perform. Ngapain kerja? Gitu ya. Kalau yang diambil terlalu tinggi, waduh jangan. Nanti dia under stress. Yang lain masih kerja, dia udah selesai duluan, gitu ya. Kalian bayangin nggak kalau di tempat kerja atau di kelas lah, ujian ada yang selesai duluan, kalian deg-degan nggak? Gitu ya, gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi fungsinya ada seleksi itu untuk menyeimbangkan antara task demand dengan work capacity, gitu ya. Oke. Sudah masuk ergonominya. Nah, bagaimana penerapan prinsip ergonomi dalam proses alih media? Sebentar.
pertama postur kerja. Kalian bahas postur kerja nggak? Di ergonomi. Sudah bahasnya ada metodenya nggak? Belum sampai. Baru akan ya. Kapan? Enggak, kayaknya enggak ada. Kayaknya enggak ada. Oh, nggak ada metodenya dan lain sebagainya. Oke, nah postur kerja, ya, ruang lingkup ergonomi. Nah, belum juga ya. Sebelum masuk ke sini, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ergonomi? Kalian dulu membayangkan nggak, oh ternyata ada ya ilmu ergonomi masuk ke ilmu perpustakaan. Kalian mikirnya dulu apa sih masuk ke ilmu perpustakaan? Beresin buku. Baiklah, terus apalagi beresin buku? Nggak ada hitungan. Apa? Nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan. Oh baik. Tapi ada hitungan nggak ternyata? Ada. Berarti tidak sesuai ekspektasi. Ada statistik kan? Semester berapa statistik? 6 atau 7? Kalau 7 mah mepet biasanya 5 ya? 6. Kemudian apalagi ada hitungannya? Oh, metode penelitian kuantitatif. Apalagi? Jaringan komputer. Ternyata sekompleks itu ya. Tidak hanya sekedar menata buku, karena sekarang buku yang cetak sudah mulai berkurang, ya. Apalagi sekarang ada AI, buku-buku ala nggak penting, gitu ya. Kemudian ada e-book sekarang. Jurnal gitu ya, artikel di dalam jurnal kan lebih mudah mengaksesnya dibandingkan zaman dulu harus ke perpus gitu ya, sampai perpus ternyata Zong nggak ada koleksinya gitu ya. Tapi sekarang kan masih bisa lihat bukunya, walaupun kalau misalnya di Google Books gitu ya paling hanya beberapa halaman aja yang bisa dilihat gitu ya. Nah seperti itu. Ya, nah ruang lingkup ergonomi ya di dalam kalian alih media itu ada tahapan apa aja sih alih media, proses alih media? Ada proses scanning nggak? Ada kan? Scanning. Oke, yang pertama preparation. Itu kalian baru scanning. Habis scanning nanti kalian mengolah inputting metadata. Habis metadata nanti kalian memikirkan bagaimana storage-nya gitu ya. Nah, ergonomi masuk mananya Bu? Gitu ya, masuk di dalam yang kedua, scanning. Nah, posisi scanning kita posturnya kayak gimana sih? Ya, pasti buku itu tidak mungkin 1-2 halaman ya, pasti lebih dari 50 halaman, 50 lembar. Ada sih yang kurang dari 50 lembar gitu ya. Nah itu kan pasti mesin scannernya tinggi biasanya, satu-satu ditutup scan, satu-satu ditutup scan dan lain sebagainya. Nah itu mempengaruhi postur ya. Postur yang dia statis ya, lama-lama pasti akan cepet capek, pegel. Nah ada metode di dalam ergonomi namanya REBA. Ya, kalian bisa cari REBA, Rapid Entire Body Assessment. Ada juga itu membahas tentang postur. Ya, ada juga RULA, Rapid Upper Limb Assessment. Ada juga namanya ROSA. Ya, kalau ROSA itu khusus di kantor yang dia duduk, ada komputernya, ada keyboard, ada mouse, ada juga telepon.
ya ada tabel-tabelnya. Makanya saya semester ini ngajarin ergonomi, ngajarin reba dan juga prosa, ada hitungannya gitu ya. Terus apalagi antropometri, saya ajarin juga bagaimana rata-rata, mengukur dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mata kuliah saya basicnya hitungan. Tapi kalau sekarang enggak ya, enggak, tenang aja. Nah, postur kerja nanti ketika kita scanning terus gitu ya, ada postur yang tidak biasa ya, pasti akan ada postur yang menahan dan lain sebagainya. Nanti dihitung itu pakai reba. Oh ternyata posturnya dia mengakibatkan cedera tulang belakang dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi di dalam alih media ada kegiatan-kegiatan yang dia bisa mempengaruhi ergonomi kerja. Ada yang mau ditanyain dulu? Berarti alih media teori ya? Teori ya? Sampai mana yang kemarin teorinya? Minggu lalu UTS ya? Oh, oke. UTS-nya di kelas atau Google Form? Oh, bikin artikel. Oke, postur kerja. Di tempat UIN Jogja, gitu ya, di rumah perpustakaan ada juga mata kuliah preservasi informasi. Di sini ada nggak preservasi informasi? Kurang lebih sama sih, ya, cuman ada prakteknya, ya. Di sana kita ada mata kuliah bahasa Jawa, karena ada koleksi-koleksi atau naskah yang dia berbahasa Jawa. Kalau nggak mau pelajari aksara Jawa, ya, kita nggak tahu apa tuh artinya. Makanya harus tahu materi dan juga aksara Jawa, gitu ya. Ini tadi juga barusan ada Ibu Andriana, ya, Ibu Ana kemarin. Jadi kami ada 5 orang, ada Kak Rodinya, Pak Ainul Yakin, kemudian ada Pak Solihin Arianto, ada Ibu Syifa, Andriana dan juga saya. Nah, ada Ibu Andriana ini dia spesifikasinya, keahliannya adalah bahasa Jawa. Jadi dia ngajar bahasa Jawa sama katalogisasi literasi aksara Jawa. Di sini ada aksaranya nggak sih? Yang di perpustakaan itu ya? Ya, Yang ada tulisannya pas di lantai itu, lantai 2. Ya. Nah, itu aksara Sunda. Oh, saya tanya kemarin sama Bu Ana kan, "Nah, itu aksara apa?" Waduh, bukan aksara Jawa gitu ya. Berarti paling Jawa Barat gitu ya, Sunda. Ini postur kerja. Oke, kemudian lanjut. Desain lingkungan kerja. Belajar lingkungan kerja fisik enggak? Udah belum? Pencahayaan, kebisingan, suhu, getaran, ya, itu di kecepatan angin, kelembapan, gitu ya. Itu yang mempengaruhi kita saat bekerja. Apa yang terjadi ketika kalau misalnya kerja kita suhunya terlalu panas? Keringetan, gerah, gitu ya. Nah, saya ngajar di Jogja nggak pernah pakai bahasa gerah, karena gerah itu bahasa artinya di sana adalah sakit. Jadi saya di sana pakai bahasa sumu. Sumu ya. Nah, kalau di Jakarta saya biasa ngomongnya pakai gerah. Jadi saya dulu dari Jakarta, saya kuliah itu karena lahir di Jakarta, kuliahnya baru di Jogja. Saya ngomong, aduh gerah nih, lo gerah apa? Gitu ya. Sakit apa gitu, padahal gerah itu artinya sumu gitu ya, bahasa Jogjanya. Sumu gitu ya. Nah, saya nggak pernah bahasa di sana, saya nggak pakai gerah, udah nggak pakai lagi kecuali dari awal-awal. Nah, oke. Nah, kalau gerah kita ngapain kalau kerja? Misalnya fokus nggak? Kipas aja gitu kan. Kalau kedinginan bisa juga
ngantuk, bisa juga beser gitu ya. Nah itu kan jadi nggak fokus gitu ya. Jadi nggak fokus, jadi harus gimana? Oh harus ideal gitu. Jadi berapa suhu yang ideal? Suhu yang ideal itu antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Kalian di rumah ada yang pakai AC? Ada yang pakai? Enggak. Udah dingin. Udah dingin ya sih, benar-benar. Nah kalau nggak pakai AC mah ya udah mau gimana lagi ya. Tapi kalau pakai AC, atau di ruangan ini lah, kalian pernah nge-set nggak AC-nya berapa derajat? Rusak remote-nya. Jadi default aja gitu ya. Udah masa masuknya ruangan ya sudah apa? Jadi 24 sampai 26. Kalau terlalu dingin juga nggak fokus, kalau terlalu panas juga nggak fokus. Jangan juga kalian besok kalau di ruangan AC udah set 16. Mau set 16, mau set 17, 25, 20 sama aja, dia tetap nyala tuh belakangnya. Ya, kenapa? Kalian tahu nggak cara kerjanya AC? Nggak pernah gitu. Oke. Nah, cara kerjanya AC itu misalnya kita set 16. Ya, dia akan kipasnya gitu ya. Kipasnya akan nyala terus sampai suhu ruangannya 16. Gitu ya. Kalau di Jakarta, kalau di Jogja mungkin nggak sampai 16. Nggak mungkin. Gitu ya, kecuali kalau pagi banget. Ya, atau misalnya memang lagi musim apa ya? Kemarau malah dingin ya, kemarau malah dingin kalau pagi sama malam. Siangnya panas, malam sampai pagi sebelum subuh itu dingin. Itu yang makanya buat kulit kering. Gitu ya. Nah, mau di set 16 dia nggak akan mati, apalagi pintunya buka tutup. Nah, karena apa? Karena dia akan berhenti kipasnya ketika suhu di dalam ruangan itu sudah mencapai yang diminta 16 gitu. Makanya biasanya kalau kalian setnya 16 ya dia nggak akan pernah mati, listriknya bayarnya mahal, AC-nya juga cepet rusak, cepet kotor gitu. Dia juga punya sensor tuh, udah 16 nih mati. Dia ngasih sensor 16, kemudian itu terima di kipasnya berhenti pas sudah 16. Nanti ada tubuh kita mengeluarkan panas ya, panas lagi, nggak 16 lagi, nyala lagi. Oh udah nggak 16 nih, kirim ke situ, oh putar lagi. Begitu cara kerjanya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada kebisingan ya. Ada di sini ada yang bisa belajar dengan suara-suara. Harus ada musik. Ya. Kalau ada yang bisa belajar hanya dengan suara yang senyap, ada gitu ya. Kalau bisa sekalian mah di kuburan gitu ya. Paling cuma ada suara krik 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 gitu ya, atau suara yang lain. Gitu. Nah, kebisingan juga biasanya mengganggu konsentrasi. Ya. Ada juga beda ya antara suara dengan bising. Kalau suara ya suara aja yang dia tidak mengganggu, tapi kalau bising itu dia yang sudah mengganggu telinga, ya mengganggu pekerjaan. Ya kalau dia bisingnya itu apa namanya? Kenapa rata-rata bandara itu dia jauh dari pemukiman? Kecuali di sini ya, di sini mah deket ya. Pas di antara dua gedung gitu ya. Nah, karena ya mungkin ya nggak tahu lah dulunya bagaimana. Nah, kalau rata-rata dulu di Jogja itu sekarang pindah ya, dari yang di dekat kota pindah dekat apa
deket pantai, itu ya, jauh dari pemukiman. Begitu juga di Bali, ya di Bali kan juga deket pantai ya. Selain untuk pendaratan darurat, kemudian pesawat itu mengeluarkan bising, tidak hanya bising tapi dia juga ada getaran. Nah bising itu kalau lama-lama terpapar di telinga kita, maka apa yang terjadi? Budek, ya budek ya. Jadi bukan tuli sih gitu ya. Kalau tuli kan hearing loss ya, kehilangan pendengaran. Ya antara ada yang di sini ada mahasiswa yang disable, ada mahasiswa yang bahasa kasarnya cacat gitu ya. Ada di kelas ini? Oh, enggak ada. Di prodi apa? Ini. Oh, kelas satunya lagi ya? Kelas angkatan 5. Oh, angkatan di bawah kalian. Tuli atau netra? Oh, tunadaksa. Nah, oke. Jadi kalau secara pendengaran sama ngomongnya mah biasa ya. Nah, oke. Tuli itu bisa bawaan dari lahir, bisa juga karena sesuatu, entah kecelakaan, entah pekerjaan dan lain sebagainya. Siapa di sini yang suka yang sering pakai headset? Yang cowok. Adit. Oh iya, nggak apa-apa. Berapa volumenya? 90 ya. Terima kasih. Ya. Nah, kalian bisa rasakan nggak perbedaannya? Ya ini agak jorok sedikit antara kalian sering pakai sama enggak pakai. Iya. Apa? Lebih banyak kotorannya? Iya. Kenapa kira-kira? Oh iya, sebentar ya.